Masih melanjutkan dari bagian terakhir yang kita tinggalkan dengan Guwon ketika menyelamatkan Do-hee dari serangan asam. Do-hee terkejut melihatnya. Guwon mengatakan jika dia berusaha melindungi tatonya karena itu berharga baginya. Do-hee khawatir dengan luka-lukanya, dan dia meraih tangannya untuk menyembuhkan luka dari asam itu. Tentu saja, Do-hee terkejut menyaksikan hal ini dan bertanya siapa dia. Akhirnya, Guwon menjelaskan bahwa dia adalah iblis. Kemudian, Do-hee melaporkan kasus tersebut kepada polisi dan diberitahu bahwa asam tersebut akan melelehkan kulitnya. Jadi dia beruntung bisa melarikan diri. Detektif itu penasaran mengapa seseorang mengincar Do-hee. Di sisi lain, dia mengaku tidak tahu siapa yang sangat menginginkan kematiannya. Kenyataannya, dia mulai curiga terhadap seseorang di perusahaan setelah panggilan rahasia dari salah satu karyawan Mirai Group. Sementara itu, Guwon menunggunya selesai memberikan pernyataan. Seorang wanita aneh mencoba memperingatkannya tentang bahaya yang akan datang, tapi dia mengabaikannya karena penampilannya. Setelah Do-hee selesai, Guwon mengantarnya pulang, dan para detektif bertanya-tanya apakah keduanya akan menikah. Selama perjalanan pulang, Do-hee mengusulkan untuk menjadikan Guwon sebagai pengawalnya agar dia bisa dekat dan melindungi dirinya serta tatonya. Jelas sekali, Guwon berpikir bahwa pekerjaan itu di bawahnya dan menolak tawarannya. Mereka sampai ke tempatnya, tapi dia bersikeras untuk memeriksa area tersebut dan bahkan bertanya tentang keamanan gedung. Do-hee mengklaim itu namanya tugas pengawal. Mereka tidak menyadari bahwa si pembunuh sedang mengawasi mereka. Dia frustasi karena rencananya tidak berhasil. Pembunuhnya pulang ke rumah dan merencanakan rencana selanjutnya. Guwon pulang ke rumah dan sepertinya mengkhawatirkan keselamatan Do-hee. Bok Gyu mempertanyakan mengapa dia menolak menjadi pengawal Do-hee jika dia sangat khawatir. Meskipun demikian, Guwon berpikir dia tidak cocok menjadi pengawal manusia biasa. Bok Gyu mengeluarkan buku panduan iblis dan mengingatkannya bahwa dia dulunya juga manusia. Di masa lalu, iblis adalah penjaga manusia, dan itu mirip dengan pengawal. Saat mereka berbicara, Do-hee mengirim pesan kepada Guwon, mengancam akan menghilangkan tatonya melalui perawatan laser, namun dia gagal menerima umpan tersebut. Di sisi lain, Bok Gyu khawatir Do-hee akan mengungkap identitas Guwon. Namun, Guwon tidak khawatir karena dia tahu manusia itu berubah-ubah, dan tidak ada yang akan mempercayai Do-hee jika dia mengatakan dia bertemu iblis. Melalui kilas balik, kita melihat seorang wanita muda memberikan kesaksian di gereja tentang pertemuannya dengan iblis, namun tidak ada yang mempercayainya. Malamnya, Do-hee menonton berita dan mengenali pria yang memanggilnya sebagai Tuan Cha, kepala keuangan Mirai Group. Menurut berita, Tuan Cha dituduh melakukan penggelapan dan dia memutuskan untuk bunuh diri. Karena khawatir, Do-hee menelpon Chon Suk dan bertanya apakah perusahaannya baik-baik saja. Chon Suk terkejut mendengar kematian Tuan Cha namun meyakinkan Do-hee bahwa semuanya baik-baik saja. Dia memperingatkan Do-hee untuk berhenti bersikap usil dan fokus pada perusahaannya. Setelah panggilan itu, Chon Suk menelpon sekretarisnya dan menanyakan semua artikel berita yang berkaitan dengan kematian Tuan Cha. Ia juga meminta laporan keuangan perusahaan selama 1 dekade terakhir. Chon Suk membaca pernyataan itu dengan seksama dan menemukan sesuatu yang mengganjal. Chon Suk memanggil seorang pria berjaket kulit dan memperingatkan dia bahwa dia telah bertindak terlalu jauh kali ini. Dia sadar pria ini membunuh seseorang dan mengatakan dia harus dihukum. Pria misterius itu pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun, tapi dia marah. Keesokan paginya, Guwon bangun dengan semangat tinggi. Dia memberitahu Bok Gyu bahwa dia menyadari jika dia bisa mendapatkan tatonya jika dia menciptakan kembali kondisi sejak malam dia kehilangan tatonya. Tiba-tiba, jari-jarinya mulai terbakar, dan mereka mencoba memadamkan api. Gayong menemukan mereka dalam keadaan kacau dan mencoba membantu. Guwon mulai panik dan akhirnya setuju menjadi pengawal Do-hee. Dia memanggilnya, membangunkannya dan meminta untuk bertemu. Do-hee tidak senang dengan telepon paginya tapi setuju untuk bertemu dengannya. Dia memperhatikan bahwa dia tiba-tiba berubah pikiran. Guwon menjelaskan bahwa nasib mereka terikat, jadi mereka harus bekerja sama. Namun, jari Guwon mulai terbakar lagi, dan dia dengan cepat memasukkan jarinya ke dalam wadah yang berisi es yang dibawanya. Dia membawa Do-hee ke atap gedung dan mengatakan itu adalah tempat terbaik untuk melihat manusia yang sedang mencari kesepakatan. Guwon sedang terburu-buru membuat kesepakatan baru untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Ia mendengar tangisan seorang ibu yang anaknya akan meninggal karena kanker. Dia membawa serta Do-hee, dan dia kesal saat dia menyaksikan Guwon menyudutkan ibunya untuk mengambil kesepakatan. Ibu yang putus asa itu setuju untuk masuk neraka setelah 10 tahun karena tidak ada yang tidak akan dia lakukan untuk anaknya. Do-hee ingin Guwon memberi wanita itu waktu untuk memutuskan, tapi Guwon mengecamnya, mengatakan tidak ada waktu. Do-hee muak karena Guwon membuat kesepakatan atas keputusasaan manusia untuk bertahan hidup. Di sisi lain, Guwon tidak mengerti mengapa dia marah padanya padahal dia baru saja menyelamatkan gadis kecil itu. Dalam kemarahan,
Do-hee memintanya untuk mempertimbangkan bagaimana perasaan gadis itu ketika dia kehilangan ibunya karena kesepakatan itu. Seketika dia langsung memecatnya sebagai pengawalnya dan pergi. Guwon merayakan kesepakatan barunya. Dia memberitahu Bok Gyu bahwa Do-hee bertindak merasa paling benar karena dia tidak putus asa. Begitu dia dalam bahaya lagi, dia akan sadar. Sebagai imbalannya atas keberhasilan kontraknya, Bok Gyu memberitahu Guwon tentang kondisi pada malam dia kehilangan kekuatannya. Titik paling kritis di sana adalah bulan purnama. Sekarang mereka harus menunggu 28 hari lagi hingga Guwon mencoba mendapatkan tatonya kembali pada malam bulan purnama. Di tempat lain, Do-hee kesulitan fokus pada pekerjaan. Kesepakatan Guwon dengan ibu itu menghantuinya, sedangkan Guwon mulai memikirkan kata-kata Do-hee. Dia kembali ke rumah sakit dan menemukan anak itu akan dipulangkan. Dia bertanya padanya tentang keinginannya dan mulai merenung ketika anak itu mengatakan dia tidak ingin orang tuanya menderita karena dia. Sementara itu, Daejong berupaya mencari pengawal untuk Do-hee. Seiring berlalunya hari, Do-hee bertemu dengan keluarga tersebut, merayakan ulang tahun gadis itu di sebuah hotel. Menyaksikan wajah bahagia anak itu dan rasa syukur di wajah orang tuanya membuat Do-hee berubah pikiran tentang kesepakatan Guwon. Dalam perjalanan kembali ke kantor, Do-hee terkejut melihat Guwon menunggu di luar mobilnya. Guwon berpakaian hitam, memegang payung saat hujan dan siap menjadi pengawalnya. Namun, Daejong menolak memberinya transisi pekerjaan yang mudah. Dia memberinya buku tentang seni bela diri dan menolak memberinya senjata. Para pekerja lainnya bertanya-tanya mengapa Do-hee mendapat pengawal tampan dan apa kelemahannya. Namun kita tidak bisa menyalahkan mereka. Guwon terlihat terlalu bagus untuk menjadi pengawal. Malamnya, Do-hee dan Guwon mendiskusikan mengapa ia berubah pikiran. Do-hee penasaran dengan kehidupan Guwon, dan seperti biasa, mereka mulai bertengkar dan menggoda satu sama lain. Do-hee mengejek Guwon karena menghina manusia padahal dia sendiri dulunya adalah manusia. Kemudian Do-hee mendapat pesan dari Chon-suk. Dalam pesan tersebut, Chon-suk mengatakan dia mencintai Do-hee dan inilah waktunya untuk pergi. Do-hee berpikir itu adalah salah satu lelucon Chon-suk namun meminta Guwon untuk mengantar ke tempat Chon-suk. Sayangnya, kali ini bukan lelucon. Do-hee menemukan Chon-suk tewas di rumah kaca kesayangannya. Dia memohon pada Guwon untuk menyelamatkan Chon-suk, tapi dia menjelaskan bahwa dia tidak bisa menghidupkan kembali orang mati. Do-hee sangat sedih saat dia berduka atas Chon-suk. Guwon dengan sedih memperhatikannya karena tidak ada yang bisa dia lakukan. Adegan beralih ke pemakaman Chon-suk, dan anak-anaknya berpura-pura sedih saat memberikan penghormatan. Do-hee mengenang pertama kali dia bertemu Chon-suk di pemakaman orang tuanya. Chon-suk membantunya berhenti mengasihani diri sendiri dan berduka atas orang tuanya. Seok-hun mencoba menghibur Do-hee, dan Su-an terus berusaha menghinanya. Dia merasa Do-hee sekarang menjadi target terbuka tanpa Chon-suk melindunginya. Seok-hun memberitahu Do-hee bahwa sebelum kematiannya, Chon-suk telah memerintahkan pembentukan tim audit. Namun, Dewan mengeluarkan mosi darurat yang menunda formasi. Do-hee terkejut karena ada pertemuan darurat. Kebanyakan orang berasumsi Sukmin akan menjadi ketua baru karena dia adalah putra tertua. Do-hee mencatat bahwa sepertinya, alih-alih pemakaman, anak-anak malah merayakan kematian ibu mereka. Dia menuju ke rumah kaca, dan Do Gyeong, putra Sukmin, menemukannya di sana. Ia berharap bisa merokok meski ia tahu neneknya benci bau rokok. Do-hee menganggap ini menyinggung dan mengambil rokok dari mulutnya. Do Gyeong yakin ayahnya akan mewarisi rumah tersebut, jadi Do-hee tidak punya hak untuk menghentikannya. Sementara itu, Guangchol menyelinap ke pemakaman dengan berpakaian sebagai petugas keamanan. Dia mendapat akses ke ruang CCTV. Kembali ke Do-hee, Guwon menyelamatkannya dari Do Gyeon dan menggunakan kekuatannya untuk memberi sedikit pelajaran kepada pemuda itu. Do-hee berbagi cerita tentang Chon-suk dan sangat sedih karena belum sempat berpamitan. Guwon mengatakan bahwa orang-orang mengenakan pakaian hitam di pemakaman untuk mencegah arwah orang mati mengikuti mereka pulang. Do-hee patah hati mendengarnya karena dia mengenakan pakaian hitam dan ingin mengucapkan selamat tinggal pada Chon-suk. Dia merasa hanya dialah satu-satunya yang benar-benar berduka atas dirinya. Untuk membuatnya merasa lebih baik, Guwon menggunakan kekuatannya untuk mengubah warna gaunnya dari hitam menjadi putih. Kemudian dia minta diri dan mengizinkan Do-hee mengucapkan selamat tinggal pada Chon-suk. Do-hee percaya bahwa Chon-suk menampakkan diri kepadanya dalam bentuk kupu-kupu. Dia berterima kasih kepada wanita tua itu karena telah membantunya sejak orang tuanya meninggal dan berharap mereka akan bertemu lagi di kehidupan selanjutnya. Guwon diam-diam mendengarkan dan melihat dampaknya juga. Kemudian, polisi memanggil keluarga tersebut dan mengumumkan bahwa Chon-suk mengonsumsi diklofenak sebelum dia meninggal. Do-hee mencatat ini aneh karena Chon-suk alergi terhadap obat tersebut dan tidak pernah mau meminumnya. Dia diam-diam bertanya-tanya apakah kematian Tuan Cha, audit darurat, dan serangan asam terhadap dirinya ada hubungannya. Namun, Sukmin dan seluruh keluarga mendesak polisi untuk merahasiakan kematian sebenarnya.
mereka khawatir akan berdampak pada anjloknya saham dan publisitas yang buruk. Para detektif setuju, dan Sukmin serta keluarganya bubar. Do-hee tertegun oleh pengkhianatan itu dan mulai mengalami nyeri dada. Dia mengikuti keluarga keluar dan mengumumkan bahwa Chon-suk dibunuh. Semua orang kaget. Sukmin mencoba mengusir Do-hee. Namun pengacara mengatakan dia diperlukan karena sidang surat wasiat akan segera dilangsungkan. Gu-won juga dengan cepat membelanya. Namun, Do-hee sudah muak dan mulai keluar dari pemakaman saat Seok-hun mencoba menenangkan semua orang. Pengacara mulai membaca surat wasiat dan menyatakan bahwa Chon-suk meninggalkan syarat dalam surat wasiatnya. Bunyinya sebagai berikut. Real estate tersebut diwariskan kepada Yayasan Kesejahteraan Han Sarang, hak pengelolaan grup Mirae, saham afiliasinya, dan segala hal lainnya diwariskan kepada pewaris yang ditunjuk. Dalam lanjutan surat wasiatnya, Chon-suk berhasil tertawa di akhir saat dia menjadikan Do-hee sebagai pewaris yang ditunjuk. Keluarganya terkejut. Namun Do-hee lebih terkejut lagi, terutama setelah mengetahui kondisi yang menyertai tanggung jawab barunya. Dia harus menikah dalam waktu 1 tahun, atau semuanya diwariskan kepada Yayasan Kesejahteraan Han Sarang. Untuk membantu keluarganya menghadapi kejutan terakhir, Chon-suk meninggalkan surat untuk anak-anaknya, mengkritik bagaimana uang membuat mereka tidak berperasaan. Su-an kehilangan ketenangannya dan mencoba menyerang Do-hee. Seok-hun melakukan yang terbaik untuk membuatnya tetap tenang. Sementara itu, Sera mempertanyakan apakah Do-hee akan menyetujui wasiat tersebut, dan terkejut saat Do-hee menjawab bahwa hanya kematian yang dapat menghentikannya. Do-hee kemudian berjalan ke arah Gu-won dan melamar menggunakan salah satu cincin yang diberikan Chon-suk padanya. Episode berakhir dengan sebuah rasa penasaran karena kita tidak tahu jawaban Gu-won. Episode ini sungguh menarik, karena banyak hal yang terjadi. Pertama, Chon-suk mengetahui siapa yang membunuh Tuan Cha dan siapa yang bekerja dengan Guang Chol. Saya pikir itu adalah Sukmin atau putranya karena mereka terlihat mencurigakan, dan Chon-suk mengatakan ini bukan pertama kalinya pelakunya menggunakan trik murahan dan kotor. Kita tahu bahwa Sukmin menyebabkan banyak masalah di masa jayanya, jadi kemungkinan besar dia adalah tersangka. Tersangka mungkin membunuh Chon-suk karena dia bersumpah akan membayarnya, dan kita tahu dia tidak pernah berbasa-basi. Dia seharusnya mengawasinya kembali setelah mengancam pria misterius itu. Dengan kepergian Chon-suk, Do-hee harus mengambil alih perusahaan dan mengidentifikasi pelakunya dengan cepat. Ia juga harus tetap waspada karena serangan akan datang dari segala penjuru, termasuk masyarakat dan media. Itu tidak akan mudah, tapi mudah-mudahan dia bisa mengatasinya dengan Gu-won di sisinya. Bahkan dalam kematian, Chon-suk melakukan yang terbaik untuk melindungi Do-hee. Tapi kenapa dia melakukannya? Apakah karena rasa bersalah, cinta, atau keduanya? Akan sulit bagi Do-hee setelah kebenaran terungkap. Terakhir, iblis tampan kita mulai mengembangkan perasaan terhadap putri grup Mirae. Dia berusaha keras untuk menghiburnya dan mendampinginya setelah Chon-suk meninggal. Mari kita tunggu seberapa serukah episode selanjutnya. Buat yang suka, jangan lupa di like, komen dan subscribe.